Selamat pagi, kenalkan nama saya Anton Yunus Gultom. Saya adalah peserta PPG dari unit sekolah SMP Swasta Karya Utama Marindal. Nomor peserta PPG saya adalah 20150 1379 314. Tepat pada tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar, yaitu dalam rangka penilaian uji kinerja yang dilaksanakan oleh Universitas Halu Oleo. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, Pak. Selamat pagi. Baik. Ya, aku perhatikan semuanya hadir ya. Hadir. Oke, sebelum kegiatan belajar dimulai, coba ke kelas ulang mungkin yang berdoa. Oke, terima kasih Bulan sudah membuka kegiatan belajar kita, diawali dengan berdoa. Ya, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir, materi pelajaran kita mengenai apa? Ada yang masih ingat? Mengenai? Iya, mengenai teks cerpen ya. Nah, pada pertemuan kali ini, materi pelajaran kita adalah materi pelajaran yang baru, yaitu mengenai teks tanggapan ya, atau menganalisis struktur dan gaya kebahasaan pada teks tanggapan. Nah, kompetensi dasar yaitu 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Coba baca dulu, Dani. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Memahami isi informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung atau hasil penelitian, data nasional, dan lain-lain. Menjelaskan informasi tentang teks tanggapan atau uji kritik terhadap sesuatu. Oke, jadi ada 3 ya yang diharapkan setelah kamu mengikuti kegiatan belajar ini. Selanjutnya kita kembali ke topiknya, yaitu teks tanggapan. Apakah teks tanggapan itu? Coba kamu baca SQL. Apakah teks tanggapan itu? Teks tanggapan adalah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang disertai fakta dan alasan yang logis. Tanggapan ini disampaikan tergantung pada pendapat orang yang kritis. Dengan begitu, kritis bisa menyampaikan rasa setuju atau tidak setujunya. Itu pengertian dari teks tanggapan. Sambil diperhatikan ya. Selanjutnya tujuan dari teks tanggapan. Coba kamu baca, Jonathan. Tujuan teks tanggapan. Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan yang sebuah teks yang juga disertai dengan syarat. Nah, tujuan dari teks tanggapan sudah jelas. Nah, selanjutnya ciri dan unsur kebahasan teks tanggapan. Coba yang baca Bulan. Ciri dan unsur kebahasan teks tanggapan. Penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif ialah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dijelaskan pada predikat. Penggunaan kata tugas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tugas adalah kata yang terutama dan menyatakan hubungan
partikel, dan kata seru. Oke. Ciri dan unsur pembahasan teks tanggapannya. Lanjutkan lagi, Jessica. Penggunaan kalimat deskripsi, uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Penggunaan kalimat penilaian berupa pujian atau kritikan, maka kalimat ini pun termasuk opini. Nah, setelah ciri dan unsur pembahasannya, selanjutnya struktur teks tanggapan. Coba yang baca, kamu Dela. Struktur teks tanggapan. Evaluasi terdapat pada bagian awal teks tanggapan kritis. Pada bagian ini, pengkritis memberi pertanyaan umum tentang apa yang akan dikritis. Melalui bagian ini, membaca cerita fokus permasalahan yang akan dibahas. Deskripsi teks. Ini pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisnya. Opini ini nantinya diperkuat dengan penjabaran fakta-fakta berupa informasi atau data yang melemahkan kenyataan. Penugas ulang. Di bagian akhir ada penugas ulang yang isinya menyampaikan kesimpulan dari hasil mengkritis masalah dari berbagai sudut pandang. Terkadang penulis juga bisa memberikan solusi berupa saran. Nah, coba perhatikan, teks tanggapan itu ada dua jenis, yaitu ada berupa kritikan dan pujian. Di awal juga sudah disinggung apa itu teks tanggapan. Sudah mulai perhatikan kan? Jadi teks tanggapan itu dapat berupa kritikan dan pujian. Contoh teks tanggapan budaya K-pop. Ini saya rasa ada di antara anak didik sekalian suka dengan namanya budaya K-pop, ya kan? Nah, contoh teks tanggapannya mengenai budaya K-pop. Dewasa ini anak-anak remaja di Indonesia kegandrungan musik K-pop. Bahkan hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Biasanya musik Korea atau musik K-pop yang mengusung musik dance yang beraliran K-pop serta koreografi dan kostum yang menarik, sehingga adanya K-pop ini membawa dampak yang cukup besar bagi para remaja khususnya di Indonesia. Contoh teks tanggapan. Nah, fenomena K-pop yang masuk ke Indonesia mulai digandrungi oleh masyarakat, terutama kalangan remaja. Terlihat antusias remaja yang begitu membara terhadap budaya K-pop. Media tidak mau melewatkan kesempatan emas itu, sehingga media memanfaatkannya dengan cara menayangkan hal yang berhubungan dengan Korea film. Ya. Itu berupa ujian. Nah, perlu diperhatikan, ketertarikan ini membuat remaja lebih tertarik dengan musik Korea daripada musik asli Indonesia. Nah, seharusnya kita harus bangga dengan musik asli Indonesia, bukan malah menggandrungi musik dari negara lain. Yang sebelumnya adalah mengenai pujian. Ini berupa kritikan. Seharusnya kita harus bangga dengan musik asli Indonesia, bukan malah menggandrungi musik dari negara lain. Ini sudah kritikan ini ya, sudah berupa kritik. Lanjut, musik K-pop yang masuk di Indonesia tidak hanya memiliki sisi negatif, sisi positifnya yaitu bertambahnya pengetahuan tentang budaya dan bahasa Korea.
Dengan adanya minat yang tinggi dari remaja yang mengagumi musik K-pop, mendorong mereka untuk semakin semangat mempelajari segala hal yang berhubungan dengan Korea. Nah, itu berupa persetujuan. Oke, coba kamu baca dulu, David. Ketika menyukai sesuatu, Ya. ambil manfaatnya atau ambil sisi positifnya. Misalnya saja ketika menyukai K-pop, buat kesempatan itu untuk memotivasi kita semakin semangat belajar budaya asing, yang semakin semangat untuk mencapai cita-cita. Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa kehadiran K-pop membawa dampak yang besar, baik positif atau negatif, bagi remaja Indonesia. Jangan sampai kehadiran K-pop membuat kita lupa dengan musik asli dari Indonesia. Karena sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menjaga dan juga melestarikan musik untuk Indonesia agar perkembangannya tidak kalah dengan dari negara lain. Ya, ini mengenai saran. Oke, dari yang kamu baca ini ada kira-kira yang mau kamu tanyakan? Bapak berikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi pelajaran kita teks tanggapan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Silakan nak. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, jika ada yang belum jelas, boleh kamu bertanya. Oke? Ada? Ada yang mau kamu tanyakan? Silakan bertanya. Sudah jelas? Yakin sudah jelas? Jangan takut mau bertanya itu, jangan takut. Silakan kamu kalau ada yang mau bertanyakan mengenai teks tanggapan ini. Bulan, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bulan? Tidak, Pak. Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, ya, kalau sudah jelas, coba kamu lihat LKPD yang sudah Bapak bagikan itu. KPD yang Bapak bagikan, coba itu dikerjakan, ya, coba dikerjakan, didiskusikan, ya, coba dikerjakan, didiskusikan dengan teman-teman sesuai kelompokmu. Nah, waktu mengerjakan Bapak berikan waktu 10 menit, bisa ya? Oke. Nah, coba dikerjakan. Jika ada yang belum jelas, silakan kamu tanyakan langsung. Jangan malu-malu dalam bertanya. Oke, mulai dikerjakan.
Ada yang kesulitan? Aman semua. Menteri yang memberikan jawaban, saya persilakan apa ya, dibuka maskernya supaya jelas kamu dalam menyampaikan jawaban kamu itu. Kamu boleh membuka maskermu untuk yang memberikan jawaban, ya. Kelompok yang lain, kau harapkan ada yang memberikan tanggapan. Kalau temanmu yang memberikan jawaban itu kira-kira belum tepat yang diberikannya itu jawaban tersebut, ya. Maskernya dipakai sebelum menjawab kan? Pakai masker. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Siap? Oke, kita mulai pembahasannya. Saya minta yang memberikan jawaban maskernya dibuka sejenak ya, suaranya dikeluarkan dengan
coba. Kita satu ya. Ya, kita bahas mulai dari kelompok 1 ya. Oke, siap ya? Kelompok 1, silakan. Saya minta dulu Jonathan ya. Ya, silakan Jonathan. Buat suaranya buka maskernya supaya terlihat terdengar suara makin jelas. Informasi penting teks tanggapan. Permainan tradisional salah satu cara melatih anak bersosialisasi. Bukti kutipan kalimat. Pertama, salah satu cara untuk membantu anak dalam melakukan proses sosialisasi adalah melalui permainan tradisional. Oke, dari kelompok 2 mau memberikan tanggapan. Tadi dikatakan teman Jonathan letak paragrafnya di letak paragraf pertama itu bukti kutipannya adalah salah satu sarana untuk membantu anak dalam melakukan proses sosialisasi melalui permainan tradisional. Bagaimana? Hah? Ya, jawabannya itu benar ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Oh, ya, Dela. Yang kedua. Letak paragrafnya kedua. Bukti kalimat proses sosialisasi melahirkan dua tipe manusia yaitu problem, software atau problemator. Nah, Dela menjawab letak paragrafnya itu informasi pentingnya itu pada paragraf kedua. Nah, proses sosialisasi melahirkan dua tipe manusia yaitu problem solver atau problem maker. Ada yang mau memberikan masukan atau bagaimana menurut kalian jawaban dari kelompok 2? Benar ya? Oke. Yang ketiga, kelompok 2 dulu. Ya, Bulan. Oke, Bulan. Letak paragrafnya, paragraf ketiga, Ya. di kutipan kalimatnya adalah posisi orang tua sangat penting dalam mengenalkan variabel-variabel yang akan mempengaruhi proses sosialisasi ini. Nah, Bulan menjawab letak paragraf informasi penting pada teks tanggapan itu terletak di paragraf ketiga. Bagaimana kelompok 1? Sama? Sama ya. Ya, jawabannya itu benar. Letak paragraf ketiga ya. Terletak di paragraf ketiga. Lanjut. Untuk selanjutnya dari kelompok 1, Deskia. Paragraf keempat terletak Dibuka maskernya. salah satu dampak game online adalah membatasi anak untuk belajar bersosialisasi dengan anak-anak sebayanya. Banyak waktu mereka tersita untuk game online yang cenderung membuat seseorang mementingkan diri sendiri karena aktivitasnya hanya pada ruang sempit dan terbatas interaksinya. Nah, bagaimana kelompok yang ini? Betul Pak. Benar? Benar. Ya. Jadi itu letak paragrafnya pada paragraf keempat. Lanjut. Selanjutnya Joshua dari kelompok 1. Letak paragraf kelima. Pada permainan tradisional agar nilai-nilai sosial dan kebiasaan. Selain itu, permainan tradisional menjadi salah satu kekayaan budaya kita. Para orang tua terdahulu telah membuktikan anak sikap sosialnya dibangun dan lewat permainan sederhana ini. Joshua menjawab terletak informasi penting pada teks tanggapannya itu terletak pada paragraf kelima. Benar tuh? Benar. Ya, benar ya. Terletak pada paragraf kelima ya informasi pentingnya. Nah, yang terakhir, yang keenam. Daniel. Dan Kalau ya Dani. Dani. Letak paragraf ke-6 bukti kelimanya adalah pembentukan karakter generasi bangsa saat ditentukan oleh kebiasaan dan proses sosialisasi. Apa yang contohnya
paragraf ke-6 kan? Pak. Ya. Bukti kutipan kalimatnya sudah dibacakan temanmu. Kita lanjutkan. Iya. Selanjutnya adalah permainan tradisional, salah satu sarana melatih anak bersosialisasi. Ya. Bersosialisasi. Oke, lanjut. Iya. Dari Dela. Jenis kalimat kritik. Bukti kutipan kalimatnya kemunculan game online dan aktivitas sehari-hari saat ini sering mengikuti dengan baik. Sayangnya kemunculannya tidak terlalu ditanggapi serius oleh para orang tua, bahkan tidak jarang mereka ikut mendukungnya. Ya, itu merupakan jenis kalimat kritik ya. Dari bukti kutipan kalimatnya itu sudah jelas, itu kalimat kritik ya. Lanjut, Jonathan. Silakan Jonathan. Jenis kalimat pujian pada permainan tradisional akan nilai-nilai sosial dan kebiasaannya. Selain itu permainan tradisional itu termasuk salah satu kekayaan budidaya kita. Oke, ya itu jawabannya adalah jenis pujian. Joseph, Eskel. Sanggahannya perkembangan dunia digital menambah variabel baru dalam melalui proses sosialisasi anak. Ya, itu jenis sanggahan. Oke, kalimatnya sudah jelas. Lanjut, penolakan. Siapa? Jessica. Memakai salah satu dampak dari bermain game online adalah membatasi anak berada di sosialisasi dengan teman sebagainya. Banyak waktu mereka disita untuk bermain yang cenderung membuat seorang menginginkan diri sendiri karena aktivitasnya hanya pada ruang sempit dan terbatas. Oke, dan kita lanjutkan lagi untuk yang kedua. Untuk yang kedua, lanjutkan. Ya, silakan Dela. Analisislah struktur dan kaidah pembahasan teks tanggapan dengan cermat. Ya, Dela. Struktur teks tanggapan evaluasi paragraf ke-1. Kutipan kalimat sosialisasi merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Sosialisasi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Salah satu sarana untuk membantu anak dalam melakukan proses sosialisasi adalah melalui permainan tradisional. Oke, terima kasih. Ya, silakan lanjutkan Jessica. Deskripsi teks. Seiring dengan perkembangan dunia digital, permasalahan anak menjadi sangat kompleks. Perkembangan dunia digital menambah variabel dalam mengalami proses sosial anak. Kemunculan games online dalam kehidupan sehari-hari saat ini sering terjadi. Sayangnya kemunculannya tidak terlalu ditanggapi serius oleh para orang tua, bahkan tidak jarang mereka ikut mendukung salah satu gambarnya. Ya. Dani. Struktur teks tanggapan C. Penugasan ulang. Paragraf ke-6. Pembentukan karakter generasi bangsa sangat ditentukan oleh kebiasaan dan sosialisasi. Apa yang ditonton dan permainan apa yang dimainkannya, kepada siapa dia bergaul, dan pendekatan apa yang diberikan orang tua kepada anaknya sangat mengaruhi masa depannya. Dengan demikian generasi muda nantinya akan menjadi seorang problem solver atau problem maker dalam proses sosialisasi. Oke. Lanjut lagi. Dari Joshua, silakan Joshua. Perkembangan dunia digital menambahkan budaya berlalu dalam mulai proses sosial anak.
Ya. David. Salah satu sarana untuk membantu anak dalam melakukan proses sosialisasi dalam melalui pembelajaran tradisional. Oke. Nah, dari yang kamu kerjakan itu, saya perhatikan jawaban kamu sudah dapat dikatakan benar semua ya. Nah, sebelum kegiatan belajar kita tutup, coba satu orang atau siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan belajar kita ini? Ya, silakan, Bulan. Bagaimana? Ya, Kita dapat memberi kritikan kepada kritikan yang lebih baik. Misalnya kita dapat memberikan saran atau tanggapan kita. nah itu pendapat dari sebulan. Kita dapat memberikan kritikan, saran. Oke. Nah, bagaimana yang lain tadinya? Coba, Jeskel. Hah? Bagaimana Jeskel? Tidak ada yang kamu memberikan? Hanya Bulan saja. Oke, saya perjelas ya kesimpulan dari kegiatan belajar kita pada hari ini, yaitu yang pertama, teks tanggapan itu adalah teks yang berisi dapat berupa pujian, kritikan ataupun saran. Ya. Yang kedua, dari segi strukturnya, teks tanggapan itu dapat berupa apa dari segi strukturnya? Dapat berupa yaitu dapat berupa dari segi strukturnya, yaitu dapat berupa evaluasi. Yang kedua yang kedua apa? Deskripsi teks. Dan segi struktur ya. Yang ketiga penegasan ulang. Yang keempat apa? Yaitu berisi kalimat penilaian dari segi strukturnya kan? Ya, oke. Nah, jadi itu kesimpulan dari hasil kegiatan belajar kita pada hari ini. Bapak harapkan semua sudah mengerti, sudah memahaminya. Jika ada yang belum kamu pahami, silakan kamu tanyakan lagi itu di kegiatan belajar pada pertemuan kita selanjutnya. Oke? Untuk menutup kegiatan belajar kita, tadi saat belajar sudah dimulai dengan berdoa. Alangkah baiknya kegiatan belajar ini juga kita tutup dengan berdoa juga. Ya, ketua kelas silakan Bulan, Pina. Terima kasih, kami sekarang sudah selesai belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat masuk ke dalam pikiran kami. Dan kami ingin pulang ke Tuhan, bimbing kami dalam perjalanan kami. Inilah doa anak kami tidak sempurna, sempurnakan Dalam nama kami berdoa.